Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kemarin waktu saya main ke tempat teman saya, sama tetangganya malah disuruh benerin kipas angin ya. Dikarenakan tetangga saya nggak punya avometer, nggak punya alat-alat untuk reparasi elektronik, maka saya suruh bawa. Dan ini saya bawa ya. Ini saya tes, putaran baling-balingnya itu lemah kawan-kawan. Dan saya menduga biasanya kalau putaran lemah itu kapasitornya sudah tidak bagus ya. Itu harus diganti kapasitornya atau ditambah sedikit dari kapasitor bawaan ya. Dan ketika saya buka, ini kapasitor bawaan ini 1,2 mikrofarad ya. Jadi logikanya harus ditambah sedikit, yaitu 1,5 mikrofarad. Oke, untuk memastikan kerusakan itu ada di kapasitor, ini sekarang saya buka dulu bodi dari kipas angin ya. Oke kawan-kawan, ini tampilan dalamnya dari kipas angin ya. Dan saya akan melepas bagian kapasitor ya. Kapasitor itu bentuknya kotak kawan-kawan, warna hitam. Dia di kabel, antara kabel dinamo dan juga kabel power ya. Dan untuk memastikan apakah kapasitornya itu masih berfungsi atau tidak, ini saya tes menggunakan avometer ya. Cara ngetes kapasitor masih bagus atau tidak menggunakan avometer itu cirinya beda dengan kita tes komponen lain seperti resistor, transistor, dioda, dan lain-lain ya. Untuk mengetahui kondisi kapasitor itu harus ada percikan lampu, ada cahaya sedikit ketika dipasangkan dengan injektornya ya. Baik itu di sisi satu maupun ketika injektornya itu dibalik ya. Dan nanti akan saya buktikan dengan kapasitor yang masih bagus, yaitu kapasitor milik saya di kipas angin pribadi yang mikrofaradnya itu 2 ya. Setelah ini saya ambilkan kapasitor milik saya sendiri. Oke, ini dia kapasitor bawaan dari kipas angin punya kawan saya ya. Itu terbaca 1,2 mikrofarad. Dan saya akan cobakan kapasitor milik saya dari kipas angin milik saya sendiri yang 2 mikrofarad. Akan saya pasangkan ke kipas angin punya kawan saya ini ya. Oke, ini dia kapasitor milik saya. Saya copotkan barusan. Kawan-kawan bisa melihat perbedaannya, ada perbedaan angka dan ukuran ya. Yang sebelah kiri ini punya saya, ukurannya itu 2 mikrofarad. Oke, sekarang saya pasangkan kapasitor punya saya ke kipas angin milik kawan saya. Dan ini mikrofaradnya lebih besar, yaitu 2 mikrofarad. Apakah berhasil? Oke, kawan-kawan, alhamdulillah berhasil ya. Ini kipas anginnya putarannya lebih kencang ya. Saya nggak dibawain baling-balingnya, jadi dibawain tanpa baling-baling. Tapi perbandingan sama yang ketika awal datang baru buka itu, ini jauh lebih kencang ya. Dan kapasitornya ini kan saya ganti 2 mikrofarad, sedangkan bawaannya itu cuma 1,2 mikrofarad. Cara yang saya lakukan ini tidak aman dikarenakan kapasitornya kebesaran. Kelebihannya kencang memang, jadi kipas anginnya itu putarannya lebih kencang. Tapi minusnya nanti malah bikin cepat rusak dinamo, karena dinamonya jadi cepat panas. Jadi kalaupun mau ganti kapasitor, kapasitornya harus ditambah sedikit saja dari 1,2. Dan saya baru googling tadi ya di Shopee, itu pilihannya 1,2, 1,5 dan 2. Jadi saya pilih 1,2 dan 1,5.
Jadi begitu ya kawan-kawan, cara memperbaiki kipas angin yang lemah putarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.